Warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan. Saya terutama yang sudah mulai sehat, sangat bersyukur sekali. Dua, sholawat selalu kita turunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di hari ini kajiannya tentang hijab antara Allah dan makhluknya. Tafadhol Ustaz, dimulai dan doa pembuka sekaligus kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita pagi ini bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian rutin kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini insya Allah dicatat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmi ini atau majelis ilmu insya Allah menjadi pelebur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, alhamdulillah Mas Talib sudah ahes ya, suaranya sudah renyah, tandanya sudah sehat ya, sudah sehat. 4 hari katanya, 4 hari apa 5 hari, dilebur dosanya biar bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas itu insya Allah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Begitu juga guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah yang mendoakan juga akan mendapatkan kebaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ikhwani minal anbiya mursalin bi anna Allah yu'darajan fil jannah wa yanfa'uni bi asrani wa anfidni wa dunya wal akhirah wa yaj'alna hizbihim wa yarzuqna mahabbata wa yataffal ala millatihim wa yahsuna bi zumratin fi khairin wa usril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Al-Fatihah untuk kita semua ya yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan hidup kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, juga orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan termasuk anak turun kita, insya Allah mereka mendapatkan keberkahan dari tahajud kita, bacaan Quran kita, sholawat kita, khususnya yang istimewa yaitu di hari Jumat ini. Mudah-mudahan mereka, orang-orang yang kita cintai, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi insya Allah diberikan jalan keluar bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan, ya, diberikan kecerdasan, mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah insya Allah taala. Biidznillah azza wa jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Fatihah berikutnya ya, kita ini ya pasti menghadapi berbagai hal kehidupan, kadang ya senang, kadang yang tidak senang, kadang takdir itu sesuai dengan harapan kita, kadang takdir itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita yakin bahwa takdir yang baik atau tidak baik minallahi ta'ala. Mudah-mudahan kita menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita ikhlas dengan kondisi kita, qanaah dengan kondisi kita, dan kalaupun itu tidak baik, ya, kurang pas pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang bisa merubah. Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik selama kita ridha dan ikhlas dengan takdirnya, dan insya Allah berbagai kesulitan yang kita hadapi mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita yang hadir ya pada pagi hari ini ya, tak terkecuali, mudah-mudahan berikan panjang umur ya, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah keluarganya insya Allah taala, ya, berkah keturunannya, berkah kesehatannya, berkah ya, hidupnya, dan juga berkah insya Allah hidup, dan insya Allah kita diberikan kemudahan untuk pergi ke tanah suci, baik menunaikan ibadah haji atau umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insya Allah ya kita akan membahas hari ini tentang yang menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menjadi penghalang kita?
Maka kita akan bahas pagi hari ini dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah fahamkan kepada kita, insya Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tankashifu biha ma ghaba anni warzuqni biha ilman ladunni wal mashrub al haniyya wa habi ghani wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rahimahullah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma itu kalau dalam bahasa Jawanya mimma setengah sangking. Mimma dari apa? Atau sebagian. Yadulluka yang termasuk sesuatu. Ala wujudi qahrihi. Sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu berkuasa. Allah itu mampu melemahkan. Allah itu mampu menghinakan. Allah itu berkuasa. Itu namanya qahar. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adanya hijab atau penghalang antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya menyampaikan pelan-pelan agar kita memahami. Cara pandang ya, cara pandang. Sebelum saya menjelaskan, cara pandang manusia terhadap Allah, cara pandang umat Islam, cara pandang seorang guru dan orang yang sudah sampai kepada Allah, atau seorang murid dan orang yang sudah makrifat kepada Allah, cara pandangnya itu beda. Ya, cara pandangnya itu beda. Kalau cara pandang orang yang sudah sampai kepada Allah atau para kekasih Allah, itu melihat Allah baru kemudian Allah ciptakan alam semesta, Allah adakan alam semesta ini. Berarti selain Allah itu dianggap tidak ada. Sedangkan cara pandang seorang murid, orang yang sedang belajar seperti kita, itu baru percaya adanya Allah kalau dia itu melihat fakta-fakta atau bukti-bukti empiris. Maka cara pandang yang kedua ini biasanya dia itu mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengetahui bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bukti alam semesta. Buktinya ada langit, ada bumi, kemudian ada matahari, ada lautan. Itu mereka baru percaya. Makanya seringkali manusia itu kalau dapat ujian kemudian percaya, oh ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa kepada saya. Allah ternyata berkuasa atas diri saya. Ya, sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian berdoa baru percaya, semakin yakin Allah itu menyembuhkan. Nah, sebelumnya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau cara pandang yang pertama, yaitu cara pandang para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu melihat bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menciptakan alam semesta ini dan isinya termasuk kita. Berarti selain Allah itu tidak ada. Karena yang ada Allah. Baru kemudian Allah mengadakan alam semesta ini. Ini dua cara pandang. Dan kita termasuk cara pandang yang pertama atau kedua kita lebih tahu. Biasanya saya kalau menyampaikan, kalau saya tanya kepada yang anak mahasiswa itu begini, kamu itu mencintai pasanganmu karena dia itu cakep atau cinta dulu kemudian dia itu menjadi cakep? Anak-anak itu mikir. Kalau cara pandang dia itu misalkan cara pandang
mencintai dulu mencintai dulu maka tidak peduli. Karena akhirnya dengan mencintai semuanya itu menjadi indah. Nah, kalau cara pandang yang kedua, cantik dulu, cakep dulu, baru timbul rasa cinta. Bisa jadi hari ini cantik, cakep, besok tidak karena berubah. Sama cara pandang kita. Kita ini kadang berbagai ujian kita hadapi, ya kita berdoa, kita tawakal berhasil. Akhirnya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah membantu saya. Ketika tidak berhasil, kadang saya padahal sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi ternyata Allah tidak berpihak kepada kita. Nah, cara pandang seperti itu cara pandang pada umumnya manusia. Makanya kalau cara pandang para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah kehendaki kepada makhluknya, maka itu tidak diperdulikan. Baginya enak dan tidak enak itu yang dilihat tetap Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Oleh karena itu kita harus naik pangkat, naik derajat, cara pandang kita itu mulai dirubah ya, dirubah bahwasanya kita mencintai Allah, kita mengenal Allah, sehingga apapun yang kita terima, apapun yang terjadi, maka yang terlihat tetap Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa itu Al-Qahhar. Nah, itu cara pandang kita dan mudah-mudahan ya Allah tetap membantu, Allah tetap memberikan pertolongan kepada kita sehingga cara pandang yang kita sebutkan tadi itu melihat Allah dan selain Allah itu tidak dianggap ada. Karena begitu Allah ada, maka semuanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi apapun kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di sini mimma yadulluka ala wujudi qahrihi. Sebagian tanda yang tanda atau termasuk sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya hijab ya, penghalang antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala oleh sesuatu yang ada wujudnya, tidak ada wujudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tadi sudah memahami itu. Ya, kita lanjutkan bahwasanya kita bisa seperti ini, ya akhirnya kita melihat ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah orang yang sudah mempunyai cara pandang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu cara pandang di mana kalau kita melakukan itu yang kita lakukan itu adalah milik kita, tapi yang kita lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya ini cara pandang yang saya sebutkan ya. Cara pandang manusia kepada Allah. Pertama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala melihat adanya Allah, maka Allah adakan alam semesta ini dan isinya. Insya Allah kita yang nomor satu ini. Nah, yang nomor satu ini. Kalau sudah nomor satu ini, maka ini sudah posisinya menjadi kekasih Allah. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu ala inna awliya Allah fala khaufun alaihim walahum la yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih, mereka tidak pernah galau, mereka tidak pernah, pokoknya mereka itu yang dilihat Allah, 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 senang. Ya, apapun yang diterima itu yang dilihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat yang dilihat itu Allah, bukan nikmatnya. Mendapatkan ujian yang dilihat Allah, bukan ujiannya. Ya. Mendapat jatuh pada maksiat, nah, misalkan, yang dilihat juga Allah. Allah apa? Allah Maha Pengampun. Nah, tidak sibuk dengan maksiatnya, gimana nanti saya masuk neraka, gimana nanti, enggak. Ya Allah, saya ini lemah, saya ini tidak berdaya. Aku jatuh pada perbuatan yang kau larang, tapi aku yakin Engkau Maha Pengampun. Jadi cara pandang itu Allah, Allah, dan Allah. Begitu kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah mengatakan karena saya itu kuat, karena saya itu ahli ibadah, sehingga saya bisa sholat tahajud, bisa ini dan itu karena saya itu kuat, saya ini sungguh-sungguh. Enggak.
itu juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ini cara pandang para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bisa memandang cara seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus para murid ya, kita ini murid ya, namanya murid ya harus gandol pada gurunya, ya harus belajar pada gurunya bagaimana cara guru itu menuntun kita. Maka kita jangan jangan segan-segan ya mendoakan dan memfatihai guru-guru kita agar supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan, yaitu dituntun oleh guru kita sehingga kita insya Allah selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu kalau para murid melihat adanya alam semesta ini, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa mahasiswanya itu kita harus ada bukti empiris. Mana buktinya? Ya harus semuanya ditanya buktinya mana? Mana buktinya kalau Allah berkuasa? Buktinya saya sholat, doa dan ini tidak terbukti. Wah, ya tidak terbukti. Itu bahaya sekali cara berpikir seperti itu. Ya, sehingga nanti kita pernah ini terjadi di Malang. Ini orang yang sudah meninggal. Orang ini kerja di Kementerian Agama, ya. Dia itu setiap hari Jumat juga khutbah di masjid, juga mengakad nikahkan orang Islam, sakit lama, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ikut senam yoga. Senam yoga. Begitu ikut senam yoga, sembuh dari sakitnya, terus masuk agama Hindu. Hindu apa Buddha gitu. Nah, ini pernah menjadi perbincangan ini padahal dia itu kerjanya di Kemenak. Dia membudhakan dirinya, ya, masuk Buddha, tapi dia itu kerjanya di Kemenak, sehingga kalau Jumat tetap khutbah. Nah, kalau dia bertugas untuk mengakad nikahkan orang, tetap mengakadkan nikah. Begitu meninggal dunia, diketahui ternyata dia berwasiat agar jasadnya itu dibakar. Oh, ternyata sudah beda, sudah agamanya berubah. Berapa tahun sebelum 3 tahun atau 4 tahun. Ternyata setelah diselidiki, dia itu sakit lama, tidak sembuh-sembuh, ya, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ikut yoga, sembuh. Akhirnya dia yakin yang menyembuhkan bukan Allah, tapi ya yoganya itu. Akhirnya dia itu berubah agamanya. Makanya cara pandang, kalau misalkan bukti Allah ada, saya itu berobat, saya itu berusaha nggak sembuh-sembuh, ini berarti Allah tidak mendengarkan doa saya. Padahal kalau kita cara berpikir yang pertama, sakit yang kita derita, ujian yang kita terima, itu kadang bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga cara pandang kita tetap yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh guru kita senantiasa mendapatkan petunjuk, sehingga dalam kondisi apapun kita yang ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bangkrut, ingat Allah. Ya, mendapatkan nikmat, Allah yang diingat. Mendapatkan taat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ujian juga sama, ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang oleh Allah hijabnya itu dibuka. Ya, hijabnya dibuka sehingga apapun yang kita terima di situ yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya. Nah, pandangan ahlul hikmah, ya, ahlul hikmah para al-hukama sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Nah, ini para wali cara manusia itu nggak penting. Ya, yang penting itu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi cara pandang yang pertama. Jadi selain Allah itu dianggap tidak ada. Jadi dia apapun yang dilakukan itu ya Allah. Kamu kok sholat, kamu kok puasa, kamu kok zakat, ya di situ ada Allah. Bukan yang menggerakkan tangan saya itu loh untuk sedekah itu Allah. Yang menggerakkan batin saya untuk bersujud itu loh Allah.
Yang menggerakkan kaki saya itu juga Allah. Jadi mereka itu kadang dihina, dicaci, nggak pernah berpikir dendam. Kalau ada orang yang memuji, dia itu berpikir, wah dia nggak ada artinya bagi saya. Kalau ada orang yang membenci, tidak ada artinya bagi saya. Itu para kekasih Allah. Karena baginya yang terlihat adalah Allah. Dianggap tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu. Artinya, adanya sesuatu tersebut tidak bisa disamakan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana adanya bayangan selalu mengikuti adanya suatu benda yang membayangi. Ini cara pandang ya para ulama ahlu hikmah itu. Jadi kalau kita sudah cara berpikirnya demikian, itu insya Allah sebentar lagi akan menjadi wali. Bagaimana cara mengetahui kalau itu menjadi wali? Sering saya sampaikan, salah satu tanda bahwa dia itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa menikmati ibadahnya. Nah, kemudian saya ilustrasikan seperti orang sehat tadi itu, sehat jasmani, apapun dimakan terasa nikmat. Karena apa? Ya, karena sehat tadi itu. Nah, sedangkan orang sakit, apapun kenikmatan terasa tidak enak. Ya, karena sakit. Sama rohaninya itu kalau sudah bersih dari berbagai kotoran, maksiat, itu ibadah apapun nikmat. Sholat betah, baca Quran betah, ya sedekah juga betah. Pokoknya zikir betah, baca Quran betah, kuat. Karena rohaninya bersih. Nah, kalau belum bersih, ya itu tadi ada masalah mungkin eh, ada asam uratnya, mungkin ada kolesterolnya, mungkin makanan-makanan tertentu yang enak. Bisa kalau kolesterol, ya makanan coklat nggak berani, pedas nggak berani, tapi yang lain berani, melinjo nggak berani. Nah, sama kita mungkin kita sehat ya, sehat tapi belum sempurna, belum menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Zikir seneng, ya, sholat seneng. Tapi misalkan sedekah belum seneng. Nah, itu mungkin ya tadi itu ada bagian tertentu yang tidak sehat. Tapi kalau sudah semuanya sehat, itu apa saja dimakannya saya kayak anak kecil ini. Apa saja dimakan itu. Ya nggak sakit. Tapi kalau usianya sudah 50 ke atas, apalagi sudah 60 ke atas, mau makan itu diteliti dulu. Ini apa ini? Oh, itu kan seperti itu. Tapi kalau anak kecil itu semuanya dimakan, maka wali Allah Subhanahu wa taala itu ibadah apapun itu terasa nikmat. Ya. Nah, kalau dia itu tidak beribadah tersiksa rasanya. Ya. Kalau dia itu jatuh pada maksiat, dia itu rasanya itu tersiksa dan akhirnya ingat Allah terus-menerus dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Allah berkuasa menghalangi pandangan manusia. Maka tadi saya sebut dengan Allah itu punya sifat qahar. Apa qahar itu? Memaksa. Ya. Jadi kadang kita ini eh, apa? Kita ini amalnya sedikit, tapi Allah menghendaki kita itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasihnya. Kadang amal kita banyak, tapi bagi Allah berkuasa juga, Allah tidak segera menarik kita untuk menjadi kekasihnya. Nah, karena Allah itu punya kuasa. Dan kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Maka jika Allah berkuasa, jika Allah kuasa menghalangi pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mustahil bagi kita, maka Allah juga berkuasa membuat kita bisa memandangnya dengan cara apapun. Makanya kadang ada orang yang maksiat terus-menerus kemudian akhir hidupnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu bertobat akhirnya semua hijab-hijabnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berkuasa demikian. Ada juga yang sejak kecil ibadah rajin kemudian dia itu akhirnya yaitu tadi
akhir hidupnya naudzubillah tiba-tiba maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba suul khotimah karena apa? Yaitu sakit, kemudian berobat tidak sembuh kepada dokter, kemudian hanya ikut yoga, kemudian sembuh akhirnya yakin, oh berarti Tuhan saya itu tidak berpihak kepada saya. Itu akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu mudah. Makanya ajaran para ulama itu kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita, kita harus bahagia. Termasuk bisa sholat kita harus bahagia. Itu ajaran para ulama. Nah, misalkan kita bisa sholat itu harus bahagia. Sehingga kadang ada seorang kiai, seorang ulama habaib itu, anaknya bisa sholat, itu bahagianya itu minta ampun. Kadang karena bahagianya itu tasakuran ya, tasakuran hanya anaknya bisa sholat, bisa baca Al-Quran, itu rasa bahagia itu luar biasa. Terima kasih ya Allah, anak saya kok bisa baca Al-Quran ya. Terima kasih ya Allah, anak saya itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu bahagianya itu tidak terkira. Sementara kita kalau bahagia kan, alhamdulillah anak saya itu prestasi matematika, anak saya itu prestasi sepak bola, bahagia. Ketika anaknya bisa sholat 5 waktu, itu tidak pernah berpikir bahagia. Sehingga kita mengeluarkan sesuatu untuk bukti sebagai tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang para kiai itu sederhana. Dia berbagi hari Jumat kan, alhamdulillah anak saya itu hari ini kok sholat Jumat. Ya, hari ini Jumatan, hari ini bisa baca Al-Quran, itu rasanya senangnya karena itu yang akan menjadi bukti sebagai orang tua yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kadang ada ya, kiai itu seperti itu. Senang itu. Kenapa? Alhamdulillah anak saya bisa sholat, anak saya itu sudah 5 waktu sholatnya. Itu senangnya itu luar biasa. Alhamdulillah anak saya itu baca Al-Quran untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjut. Nah, siapakah orang yang terhijab? Siapa orang yang tertutup? Orang yang ahli maksiat ya. Maksiat itu ada dua, maksiat lahir maupun batin. Maksiat zahir itu banyak dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan obatnya. Ibarat penyakit, Allah sudah memberikan obat. Misalkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat misalkan orang mencuri, berzina, itu kalau bertobat ya bertobat kepada Allah dengan sesungguhnya, itu dihapus ya kesalahan-kesalahannya. Itu maksiat zahir. Yang susah itu adalah maksiat batin karena dia tidak merasa kalau dirinya maksiat. Misalkan ya maksiat batin. Maksiat batin kita itu sering mengatakan eh, apa namanya, kalau saya beri contoh ya, kalau saya beri contoh itu ada orang yang sering mengucapkan istighfar, tapi sebenarnya dia itu ingin menunjukkan kepada manusia Islami, padahal dia itu tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Padahal hatinya itu tidak bertobat. Jadi istighfarnya itu ditunjukkan kepada orang lain supaya orang tahu bahwa saya itu terlihat Islami. Nah, kemudian membaca tasbih, subhanallah. Kita baca subhanallah, tapi sesungguhnya bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan dirinya sendiri. Nah, ini kita tidak tahu karena ini adalah maksiat batin. Makanya yang kadang mengetahui kita bermaksiat batin itu adalah guru-guru kita. Ya, guru-guru kita. Oh, ternyata kita itu maksiat batinnya itu jauh lebih banyak daripada maksiat zahir. Kalau maksiat zahir, misalkan sholat 5 waktu menjadi pelebur dosa, sholat berjamaah itu derajatnya 27, bisa melebur dosa, wudhu yang sempurna itu bisa melebur dosa, bahkan dosa-dosa itu turun sampai di kuku-kuku itu luntur semua.
kemudian sholat malam melebur dosa, kita berangkat pada majelis taklim melebur dosa, duduk-duduk bersama membahas ilmu, kemudian diakhiri dengan kafaratul majelis melebur dosa, berbagi kepada sama melebur dosa. Itu ya orang yang ahli maksiat ya, maksiat zahir maupun batin, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan musyahadah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang batinnya penuh dengan maksiat ya, tidak akan bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Maksiat batin misalkan. Setiap ibadah yang dilakukan, dia merasa bahwa itu adalah prestasinya. Kalau orang seperti ini berarti dia itu maksiat batin. Artinya apa? Kalau orang yang senantiasa berpikir seperti ini, dia tidak akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya apa? Ketika dia beribadah, dia percaya diri bahwa ini adalah ibadahnya. Lupa kalau dia bisa ibadah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia itu beribadah tapi meniadakan bahwa dia itu ditolong oleh Allah bisa beribadah. Berarti dia itu maksiat batinnya itu muncul. Dia berzikir, bersolawat, tapi dia itu tertutup. Karena melihat apa yang dilakukan murni, ya murni itu adalah prestasinya, murni adalah untuk dirinya, murni amalnya. Tapi kalau sudah dia itu bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kalau mereka itu atau siapapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu dia akan berpikir, terima kasih ya Allah, aku bisa beribadah ini karena pertolonganmu. Tanpa pertolonganmu, aku tidak akan bisa bangun malam. Tanpa pertolonganmu, aku tidak akan bisa melangkah ke masjid. Tanpa pertolonganmu, aku tidak akan bisa mengeluarkan zakat. Tanpa pertolonganmu, aku tidak bisa birrul walidain. Tanpa pertolonganmu, itu akhirnya dilihat Allah SWT. Berarti batinnya itu sudah bersih dari beberapa maksiat, bisa bermusyawarah. Mereka tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala padahal mereka melihat dengan mata sendiri, ya. Padahal mereka itu melihat makhluk, melihat kejadian, tapi yang dilihatnya kejadiannya. Ada bencana, itu pasti yang dilihat itu sebab musabab. Kenapa ada? Oh, karena seperti ini, maka dia lupa bahwa yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melihat bahwa di balik pandangan itu adalah Sang Pencipta. Jadi melihat alam semesta, ya, melihat alam semesta, dia tidak pernah bisa melihat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Akhirnya dia itu terkesima dengan ciptaannya. Wih, keren, hebat, pelanginya indah, ya, tempatnya menyenangkan. Apa ya? Saya sering menggambarkan itu kalau orang mendapatkan kenikmatan, dia itu asik dengan kenikmatan itu. Asik, pokoknya asik. Dia lupa dengan yang memberi nikmat itu. Kenapa tidak bisa? Karena dia itu ahli maksiat, sehingga tertutup dan tidak bisa ya sedikit pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa sedikit pun dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal puluhan nikmat yang dia rasakan, puluhan keindahan yang dia lihat, tapi tidak bisa ya tersentuh hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa bermusyahadah kepada Allah karena banyaknya hijab yang ada pada hatinya, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Maka kita yang ngaji seperti ini insya Allah tidak termasuk, karena buktinya apa? Buktinya kita bisa ngaji, kita tetap terima kasih kepada Allah. Kita bisa sholat malam, ya tidak bangga dengan sholat malamnya. Kita bisa ngaji Al-Quran, tidak bangga dengan ngajinya. Tapi kita bersyukur karena Allah takdirkan kita termasuk orang yang bisa baca Al-Quran. Kita bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat malam. Kita bersyukur bisa sholat subuh. Itu akhirnya Allah dan Allah yang ada pada hati. Yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala.
Berarti insya Allah kita punya kesempatan untuk menjadi wali, ya, punya kesempatan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kalau orang menjadi kekasih Allah itu tidak pernah bermaksiat, ya. Saya sering sampaikan, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tobat, kemudian dia itu merasa hina, merasa tidak berdaya, dan kemudian mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih baik daripada orang yang ahli ibadah namun bangga dengan ibadahnya, bangga dengan amalnya. Kenapa? Karena kebanggaan terhadap amalnya, lupa kepada Allah yang menyebabkan dia itu bisa beramal. Itu orang tertutup namanya. Tapi jangan kemudian, wah saya nanti tak maksiat kemudian bertobat. Oh jangan. Ya. Bisa jadi ketika kita maksiat kemudian langsung dicabut nyawanya, berarti mati dalam keadaan, ya, yang tidak menyenangkan. Pokoknya kalau kita tiba-tiba jatuh pada maksiat, ya kita ingat, ya segera beristighfar dan diikuti dengan kebaikan, karena kalau kita maksiat kemudian kita ikuti dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan menjadi pelebur dosa. Fattabi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, yang kedua, ketika manusia belum bisa melihat makhluk, belum mampu mengingat Allah dan bermusyahadah kepada Allah, berarti mereka masih tertutup. Ya. Belum bisa melihat makhluk, ya, belum bisa melihat makhluk, ya, makhluk ini ciptaan Allah, belum bisa, ya, fokusnya pada makhluknya itu, belum mampu mengingat Allah dan belum musyahadah kepada Allah, berarti mereka masih tertutup. Dan insya Allah kita sudah terbuka melihat makhluk yang dilihat Allah, ya, melihat aktivitas kita yang bisa menggerakkan tangan kaki kita itu adalah ini Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Dan mudah-mudahan kita senantiasa, ya, dibimbing selalu, ya, kemudian setiap saat dan setiap waktu yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau orang yang sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutup itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu, ya, betul-betul lisannya itu tidak pernah kering dengan kering dengan zikir, selalu basah dengan zikir. Cara berpikirnya sama, konstruksi berpikirnya itu disandarkan kepada Allah, hatinya mengingat Allah, lisannya mengingat Allah, semua anggota tubuhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, mereka yang sudah terbuka, mereka, insya Allah kita sudah mendapatkan nikmat yang terlihat adalah pemberi nikmat. Nah, nikmat zahir maupun batin. Apa itu nikmat zahir? Makan, minum, sehat, punya pasangan, kemudian bisa naik motor, naik mobil, nikmat mata, nikmat hidung, kita punya parfum yang enak misalkan. Kita itu bukan melihat parfumnya, subhanallah, hidung ini kok masih bisa menikmati parfum. Itu kalau bukan engkau ya Allah nggak bisa. Buktinya apa? Kalau kena COVID itu kan nggak bisa. Parfum saya sama seenak apapun nggak bisa. Jadi yang terlihat itu bukan nikmatnya, tapi Allahnya. Misalkan misalkan nggak usah jauh, tidur, kita bisa tidur nyenyak, itu bukan apa-apa, itu yang terlihat Allah. Ya Allah, betapa mulianya Engkau, kau berikan aku bisa tidur nyenyak seperti ini, kalau bukan Engkau itu nggak bisa ya Allah. Oh, itu betapa menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini orang, para wali itu seperti itu, ya. Kalau ada yang mengatakan begini, kita itu jangan tidur terus. Oh, kalau para wali kadang tidur itu menjadi nikmat yang sangat luar biasa.
Terima kasih ya Allah, dengan tidur ini, aku bisa menghindari maksiat. Tidurku akhirnya menjadi ibadah kepada Engkau ya Allah. Dengan tidur aku bisa bangun, dengan tidur aku bisa beribadah kepada Engkau ya Allah. Itu pikirannya Allah. Hanya Engkau yang membuat saya bisa memejamkan mata. Itu karena apa? Yang dilihat itu Allah Subhanahu wa taala. Makan juga demikian. Makan. Kalau makan itu nikmat sekali. Pokoknya kalau bahasa Jawa itu leko. Leko. Leko itu apa ya? Makan itu dengan enaknya, Masya Allah. Karena yang dilihat bukan makanannya. Betapa besarnya agungnya Allah memberikan lidah saya bisa menikmati ini. Ini kalau bukan Allah itu nggak bisa. Nah, itu kan sudah cara berpikir luar biasa. Nah, itu cara berpikir yang sangat agung. Itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seperti itu nggak bisa. Itu orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang masih ditutup, makan enak itu masih gersulo. Apa yang gersulo itu? Apa ini makanan sudah nggak enak, tempatnya juga nggak enak, Mas. Gimana ini? Itu kadang itu masih mengecam. Gimana ini kita mau menjadi wali? Nggak bisa. Kadang mengecam yang masaknya juga. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dimasakkan istrinya nggak enak. Dilihat gimana ya Rasulullah, Masya Allah enak. Karena ingin menyenangkan istrinya juga. Karena bagi Nabi kan nggak mungkin mengecam makanan. Maka ini orang yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu semuanya itu yang terlihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tidur, terima kasih ya Allah bisa tidur. Akhirnya begitu bangun itu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun tidur juga seperti itu. Kemudian habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Bahkan ketika kita melihat makanan itu sudah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Allah, kau berikan makanan. Padahal belum tentu enak. Itu karena apa? Karena dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau tertutup, seenak apapun tidak akan bisa nikmat. Ya. Selezat apapun tidak akan terasa lezat. Tapi kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidur menjadi ibadah, ya, makan menjadi ibadah, piknik menjadi ibadah, ya, kerja menjadi ibadah. Bisa berangkat kerja, nyetir mobil, matur nuwun Gusti, kau ciptakan aku bisa nyetir seperti ini. Ini kalau bukan kuasamu, aku tidak bisa seperti ini. Jadi ini cara berpikir kekasih Allah itu seperti itu ya. Makanya kalau kita sudah punya ilmunya seperti ini, kita bisa melihat hati kita meraba. Begitu kita bisa makan, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku hari ini bisa makan, dan bisa menikmati. Sedekah juga seperti itu. Terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa sedekah. Apalagi sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Allah, aku bisa birrul walidain. Terima kasih Allah, aku bisa memuliakan anakku. Terima kasih aku bisa memuliakan guruku. Terima kasih aku bisa berbuat baik kepada tetanggaku. Karena itu semuanya minallah. Ya, ini cara berpikir orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai atau ujian, ketika mendapat ujian yang terlihat hanya Allah sebagai zat pemberi ujian. Ini saya ibaratkan dengan cinta sejati. Orang yang cinta sejati, dia tidak akan mengorbankan yang dicintainya. Tetapi ya, dia itu akan berkorban untuk orang yang dicintainya. Oleh karena itu, kalau orang yang betul-betul sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijabnya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tuh sakit, dia tetap berobat. Tapi dia yakin Allah yang Maha menyembuhkan. Selama masih sakit, ya, dia itu memikirkan
sakit ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada saya. Mungkin kalau saya sehat, ya, kalau saya sehat mungkin nanti bermaksiat, maka dengan sakit akhirnya dia itu melihat bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu dirisaukan, yang tidak perlu diratapi. Bahkan dia itu melihat, ya, kalau saya ilustrasikan cinta, kalau orang dicubit sakit, itu bukan sakitnya yang dilihat tapi siapa yang mencubitnya. Nah, kalau yang mencubitnya kekasihnya, ya pasti dia itu ingin dicubit lagi. Nah, karena apa? Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nanti bisa merasakan, ya. Mungkin sisi lain, ya, bisa merasakan nikmat itu yang dilihat Allah. Kadang kita juga perlu, kadang kayak Stolib sakit 4 hari, nggak bisa ke sana kemari. Akhirnya ya kita melihat bahwa inilah kuasa Allah terhadap saya, dan akhirnya saya tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya menyadari, dan inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan waktunya ke Mas Talib. Baik, Ustaz Adim, kajian yang luar biasa pada pagi hari ini membuka cakrawala kita tentang bagaimana kita harus semakin dekat dengan Allah kayaknya di setiap langkah kita. Karena itu Bapak, Ibu jamaah pada pagi hari ini barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Ustadz Adim, kami persilahkan. Namun sebelumnya ini ada satu pertanyaan dengan bermusyahadah atas keberadaan Allah, atas fenomena apapun yang ditemui atau yang dihadapi di dunia ini adalah kepastian jangan Allah yang menyampaikan kita kepada Allah ujungnya. Berarti kuncinya persaksian itu di hati untuk mendapatkan cinta sejatinya, ya Ustaz. Ininya begitu. Bisa dipahami Ustaz? Kalimatnya begitu. Jadi mungkin terjemahnya begitu. Mungkin bisa ditanggapi Ustaz. Ini pertanyaannya seperti itu. Ya. Di kajian berikutnya, ya, di kajian Kitab Al-Hikam itu ada istilah namanya al-man'u wal ata. Al-man'u wal ata. Allah itu maha memberi. Allah itu maha mencegah. Kalau apa yang kita lakukan itu sukses dan berhasil, ya, berhasil, itu bukti Allah itu berkuasa kepada kita. Nah, karena Allah memberi. Sebaliknya, kalau kita punya rencana tapi tidak berhasil, berbagai cara kita lakukan, itu tetap tidak pernah melihat Allah itu negatif. Baginya semuanya sama karena iman yang sudah mapan, itu baginya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dicintai, yang tidak akan merubah cintanya dalam kondisi apapun. Itu yang disebut orang yang sudah bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu misalkan ujian menimpa kita siang dan malam, bagi orang yang mapan imannya tidak akan merubah iman kita menjadi misalkan gimana sih, saya sudah sholat, sudah puasa kok tetap enggak. Dia hanya tersenyum. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap, seperti Nabi Ayub. Kan enggak pernah mengeluh. Bahkan dalam beberapa cerita kalau istrinya kan protes. Ya Nabi Allah, kenapa sih enggak minta sembuh? Malu aku minta sembuh kepada Allah. Wong saya diberikan sehat sekian tahun. Lamanya hanya sakit beberapa, misalkan berapa tahun kok masih minta sembuh. Oh, itu para wali kan seperti itu. Ada seorang wali sakit, malah bersyukur, terima kasih ya Allah kau berikan aku sakit. Nah, kalau kita kan belum, ya, kalau kita masih belum, ya, namanya belum, ya. Ada orang sakit tuh, kakinya itu kena sakit apa namanya? Itu yang abuh itu, yang abuh yang besar gitu. Bahkan di kakinya katanya sudah ada apa namanya? Dibuat rumah semut. Hanya dilus-lus kakinya. Ini adalah rahmat dari Allah. Nggak pernah berkeluh. Nah, ini tingkatannya beda, ya. Makanya kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah SWT menghadapi apapun, ya.
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun, tetap rasa cinta tidak berubah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Talib. Baik, Ustaz. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari salah satu jamaah. Kami beri kesempatan langsung kepada para jamaah untuk bertanya kepada Ustaz. Monggo, Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon diluruskan, mungkin saya salah. Menggunakan istilah cepsi, mungkin untuk memudahkan. Dan saya ingin menggunakan istilah marah. Saking wasrahnya itu, dia kan minimal saya bisa semarah itu kan enak ya. Jadi segala sesuatunya ya wis opo jari singgawi. Oh, saya cuman wayang. Istilahnya baca gambarnya gitu. Langit apa ya Allah. Karena saya cuman mainannya Allah ya terserah Allah. Itu cita-cita saya Pak Ustadz. Tapi urusan dunia itu juga masih mangan yo gemeter, cocok sidik ya muring-muring. Tapi alhamdulillah dalam hitungan menit lah, ya berusaha, sekali lagi berusaha pikir saisone. Tapi saya kemerungsung, itu pengalaman saya. Sehingga saya kadang menilai, orang itu kok di sisi dunianya itu linuweh istilah Jawa, turah-turah. Saya juga dapat referensi, jangan itu istidrot. Nah, faktor apa ya yang bisa membuat Allah itu nutup dia seseorang? Jadi, mangkelnya Allah, menungso tadi itu dipenani urusan dunia. Sekali lagi, saking mangkelnya sehingga hatinya tertutup. Tapi urusan dunia kok dipenani? Nah, pertanyaan saya adalah, faktor apa yang Allah bisa memangkel hingga menutup hati manusia? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau manusia itu bisa mangkel, bisa hasut, bisa benci, itu berarti manusia asli. Ya, manusia asli itu seperti itu ya, seperti kita kalau dicubit itu sakit, kalau kena paku ya berdarah, ya. Kalau kemudian kalau dinyinyiri ya sakit hati, itu berarti manusia asli itu. Nah, seperti Pak Yoyo ini manusia asli ini. Seperti Nabi sama. Nabi itu kalau disakiti ya punya pikiran, wah awas ya nanti saya balas gitu. Nabi itu kalau disakiti tetangganya juga ada rasa berpikir untuk, tapi Nabi itu ya karena Nabi sifatnya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menegaskan disuruh menahan. Nah, menahan diri. So, kita punya marah karena kita memang bukan malaikat. Kita punya hasud karena memang kita bukan malaikat. Tapi kita disuruh menahan diri. Nah, kalau sudah bisa menahan diri, itulah makom yang tinggi. Wa amma man khaufa maqama rabbi wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita ini bisa mulia karena menahan diri kita, menahan tidak marah, ya. Kalau ada orang menyakiti kita menjadi pemaaf. Kita bisa berbagi karena kita punya sifat sosial. Nah, ini kita punya seperti itu. Nah, yang tadi misalkan ada orang pemarah, ada orang ini, tapi kok rezeki ini lancar. Nah, rezeki ini kok lancar ini. Allah itu punya sifat Rahman Rahim. Allah punya sifat tuh Qahar. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah beri permintaan kita, itu bukan karena kita itu hebat. Karena Allah tanpa diminta pun tetap akan memberi. Tanpa diminta Allah akan, karena sifatnya Allah adalah Rahman dan Rahim. Kalau kemudian kita minta berkali-kali, bertahun-tahun, kemudian tidak dikabulkan, kemudian kita mengatakan, kenapa Allah tidak mengabulkan? Lah Allah kan Maha Qahar.
berkuasa. Bagaimana mungkin makhluk seperti kita mau memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita? Sehingga kalau kita melihat orang ini gak pernah sholat tapi kok rezekinya lancar. Nah, orang yang sudah mapan imannya, ya nggak pernah iri. Wong Allah itu akan memberi kepada siapa yang dikehendaki. Ya, bisa saja mereka itu bentuknya istidraj. Ya, bisa saja mereka itu istidraj itu dilulu. Nah, tapi kita kan nggak perlu iri kepada mereka. Nah, tidak perlu iri kepada kita. Makanya iman yang paling berat adalah iman terhadap qada dan qadar. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Dan kita harus belajar itu. Kalau sudah iman kita mapan, itu iman kepada qada dan qadar, itu insya Allah pertama, hati kita tentram. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan menutup setan. Setan itu akan kita kunci. Soalnya kalau kita tidak beriman kepada qada dan qadar, misalkan kita hidup nggak enak, kita banyak ujian, misalkan kita gagal, kita sudah berusaha, gagal. Akhirnya begini, ini gara-gara kamu saya akhirnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya seperti, padahal itu takdir Tuhan, itulah yang terbaik. Menyalahkan diri sendiri, ya, kemudian menyalahkan orang lain, dan yang bahaya itu kan menyalahkan Tuhan. Ya Allah, aku sudah berusaha, saya sudah berusaha, sudah sesuai, kemudian doa, sholat malam, tapi kok nggak berhasil. Jangan-jangan engkau, wah gitu. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Makanya iman yang paling berat adalah iman terhadap qada dan qadar. Makanya disebutkan wabil qadari khairihi wasyarrihi minallahi ta'ala. Nah, takdir Allah baik dan tidak baik itu adalah minallahi ta'ala. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah bisa menyadari itu, insya Allah kita tetap bisa tersenyum. Nah, walaupun kita kadang marah, kalau kita marah kita ingat, iya, saya itu manusia biasa. Kemudian ada iri, oh iya saya manusia biasa. Tapi kita tetap punya ilmunya, punya caranya bagaimana untuk berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Jadi kalau ada orang misalkan dinyinyiri sakit, itu pasti dia itu manusia asli. Ya seperti kita, punya istri marah, kemudian kita harus tersinggung, oh berarti manusia asli. Ya, kalau nggak marah sama sekali itu malaikat. Ya. Tapi ya kita kan akhirnya, oh iya suami saya seperti ini, istri saya seperti ini, itu kita menyadari. Istri Rasulullah itu kan begitu. Istri Rasulullah itu kalau istrinya marah itu kadang mangkok ditumplak. Wah, itu istri Rasulullah. Kemudian, wah istri Rasulullah kok seperti itu? Karena Allah ingin menunjukkan Nabi kita itu adalah manusia juga. Ya. Biar ada bedanya antara manusia dengan malaikat. Karena Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad itu disebut dengan manusia. Karena apa? Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu karena cintanya, ya, pengikutnya terhadap Nabi Isa, kalau dipukul pipi kanan, pipi kiri diberikan, seolah-olah tidak punya salah karena menganggap Nabi Isa sempurna sehingga akhirnya kecelakaan dianggap seperti Tuhan. Tapi kalau Nabi kita, ya istrinya kadang marah, kadang tetangganya itu juga tidak suka pada Nabi. Tapi Nabi itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia pada Nabi itu basyarun walaysa kal basyar. Nabi perang ya kadang kalah juga. Rompal juga giginya. Ingin menunjukkan Nabi kita itu bukan Tuhan. Makanya sehebat apapun Nabi kita tetap manusia, tapi manusia yang makamahnya itu mahmudah. Itu cuma para ulama itu mengatakan begini, agar tidak sampai ya pengikutnya itu seperti kecelakaan pada Nabi Isa itu dianggap sampai seperti Tuhan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat Pak Yoyo. Barakallah, Ustaz Adim. Luar biasa sekali penjelasannya.
Pak Yoyo. Biasa di luar. Insya Allah Pak Yoyo ini sudah bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Ustaz Azim kajian pagi-pagi hari ini, dan ini sudah hampir memasuki jam 7. Monggo doa penutup disampaikan Ustaz Azim. Kami persilakan. Terima kasih. Suaranya Mas Talib sudah renyah ini, sudah sehat ini. Sudah bisa beraktivitas. Masih batuk. Batuk itu pelebur dosa. Menjadi bukti kalau Mas Talib itu manusia biasa. Saya manusia. Ya. Yang bisa batuk. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah. Nah, ini Mas Talib sudah sehat, sudah mau persiapkan launching pondoknya Nurul Hikam. Mudah-mudahan dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa ya. Saya baca beberapa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaat. Insya Allah hidup kita bermartabat. Insya Allah hidup kita itu barokah, dan insya Allah kita kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika latilatuh wa rasulullahi wa silatu antalaha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nubisri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna wa ahlana biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به ورزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطلب بنا أن أطعنا وطعون وسائر عن وإبالة يقول يا الله يا من أمر بين الكف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها على الأخلاق وعلى آله وصحبه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والهدى في البلاء والوباء والمرض علم جسمه الطاهر المطهر المعظم المنور من اسم مكتوب مرفوع الموضوع للإحلام شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلال سيد الكونين والشفق على أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب العجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا يستقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين واستقم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. Terima kasih, mudah-mudahan yang hadir dan tidak hadir Allah berikan panjang umur semua. Amin. Bisa ditakdirkan bisa haji dan umroh. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa memberikan syafaat kepada kita semua, keluarga kita dan anak turun kita, dan anak turun kita menjadi orang yang ahli Quran, ahli sholat, ahli siyam, ahli qiyam, dan insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.